percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Is Cahyati dan ditemani dengan Ibu Farida sebagai pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bu Vita dan Ibu. Silahkan dilanjutkan. Ya, baik Bu Is, apa kabar Bu Is? Alhamdulillah baik. Saya juga baik. Gimana Bu Is? Kegiatan di sekolah? Kegiatan di sekolah itu Bu, kita lagi proses KJP kan, sibuk KJP, survei KJP ke rumah-rumah. Terus juga kita lagi sibuk PKM nih, target untuk upload. Iya, betul. Kemarin juga belum lama kan juga supervisi sama IPA sekolah, dan dengan kita juga ya Iya, kemarin. Oke. Sama kemarin juga sempat menguji ujian praktek pas sama biasa. Ujian SPDP ya Bu ya? Kemarin saya ujian di seni. Oke. Anak-anak di kelas aman Bu? Anak-anak di kelas alhamdulillah aman, walaupun sering saya tinggal tapi masih aman bisa ya. terkendali. Karena banyak yang handle juga. Oke, Liz, terima kasih. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya dengan pola pikir coaching. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bu Is telah bersedia saya observasi di dalam kelas, telah bersedia melaksanakan pembelajaran. Kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang Bu Is lakukan, menurut saya itu sudah luar biasa sekali. Bu Is sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu Is sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah terlihat sedikitlah diferensiasinya gitu Bu ya, antara yang kelompok A, B, dan C sudah terlihat. Kemudian Bu Is juga saya lihat metode pembelajaran dan modelnya juga sangat menyenangkan ya Bu ya. Ada kuisnya, anak-anak banyak menulis. Jadi untuk anak kelas 2 itu yang seperti itu justru memang dibutuhkan karena anak kelas 2 SD itu lebih senang bergerak gitu ya Bu ya. Jadi kalau dia cuma dia menyimak doang tuh kayaknya kurang ini gitu ya. Nah, alhamdulillah kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terhadap hasil observasi akademik yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, Bu Is, bagaimana nih perasaannya setelah kemarin kita selesai observasi? Alhamdulillah kita kemarin setelah kita supervisi gitu kan, ini juga supervisi gitu kan, itu saya merasa senang. Kenapa? Karena membuat saya lebih semangat dan termotivasi lagi untuk membuat media-media serta pembelajaran metode-metode yang berdiferensiasi. Dengan ada supervisi, menurut saya, untuk saya pribadi, biar saya tahu nih kekurangan saya di mana, dan perlu perbaikan di mana, sehingga nanti saya akan terus belajar dan kita juga sering sharing kan, kita menangani anak yang seperti ini, apalagi kita banyak anak yang inklusi juga ya Bu ya. Iya betul Bu, anak inklusi kita ada 30 lebih Bu, itu perlu penanganan khusus. Oke. Kemarin Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Is capai kemarin saat observasi itu apa Bu? Kemarin kan saya mencoba materi ini matematika, karena tuh termindset bahwa matematika itu sulit ya Bu, apalagi untuk anak-anak kelas rendah gitu kan, udah pada takut semua nih kalau ada kata matematika. Saya mau menghilangkan pikiran anak-anak bahwa matematika itu easy, ya matematika easy gitu kan. Kemarin saya ambil materi tentang bangun datar, karena anak-anak tahunya cuma segi 3, segi 4, bahkan segi 4 ini tahunya kotak, kotak kan, ini apa? Kotak gitu sebelumnya gitu kita ya betul-betul pada bilangnya kotak gitu. Padahal di dalam segi 4 itu kan ada persegi, persegi panjang, tapi anak bilangnya kotak gitu. Makanya saya coba lah di materi itu jenis-jenis bangun datar gitu lah. Tujuan saya biar anak ini lebih mengetahui dan bisa membedakan. Kotak itu kan universal ya. Buku pun bentuknya kotak, meja bentuknya kotak. Iya betul. Papan tulis bentuknya kotak. Makanya dari situ tujuannya biar si anak bisa paham dan bisa membedakan bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari bangun datar. Oke, jadi itu ya Bu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian terus kemarin Ibu menurut Bu Is pembelajaran yang kemarin sudah
di modul ajarnya apakah sudah sesuai Bu? Kemarin alhamdulillah sudah sesuai ya Bu, karena saya sudah ini cocokkan juga sama modul ajar sama RPP-nya juga kan Ibu ya. Alhamdulillah sudah sesuai. Mungkin ada beberapa yang kita ya di RPP-nya mungkin kurang bereferensi sedikit. Oke. Nah, pembelajaran di kelas Bu Oi sebelumnya seperti apa sih Bu? Sebelum kita supervisi, bahkan sebelumnya Bu ya, sebelum kita coaching lah, sebelum kita coaching, itu anak-anak yang mungkin nggak ada ini ya Bu, belum ada semangatnya, karena kayak udah masih biasa aja. Terus juga kebetulan di kelas saya itu ada anak inklusi yang Pak Borong agak ketinggalan. Fitur itu ya Bu? Fitur sendiri ya. Memang harus super. Jadi fokus saya mungkin lebih ke si musli ini, karena kita kan satu kelasnya 32 ya kita ya. Saya pribadi pun ini bingungnya tuh dalam artian kita mau fokus ke anak yang reguler, tapi kita juga memikirkan anak yang inklusi. Betul. Jadi ketika kita mau fokus ke anak yang reguler, kita mau menjelaskan, apalagi kan anak kelas 2 itu masih butuh penjelasan dulu ya Bu ya. Kita ini kasih stimulus gitu. Kalau bisa kita langsung kerjain nggak bisa. Apalagi anak kelas 2 udah kita jelasin pun masih kayak nanya lagi gimana Bu. Iya benar. Jadi itu kita harus benar-benar bisa membagi sama anak yang inklusi, sama anak yang reguler. Paling sih kendalanya di itu, makanya harus benar-benar energik lah, harus sakset nggak akan sakset ya Bu. Oke, jadi ya Bu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Ois ini ada di nomor berapa sih dalam mencapai tujuan untuk tadi pembelajaran itu supaya anak-anak yang inklusi dan reguler bisa tetap tercover semua, bisa tetap mendapat perhatian, bisa mendapat pembelajaran yang berpihak pada mereka semua. Dari skala 1 sampai 10, Bu Ois kira-kira nih menurut Ibu ada di angka berapa? 8 kali ya Bu ya, karena belum bisa meng-cover semua gitu. Karena memang di kelas saya kebetulan inklusinya termasuk inklusi yang agak parah Bu. Kemarin kan udah dapat hasil tes IQ-nya juga. Harusnya memang inklusi di kelas saya ini masuknya ke SLB, tapi full ya Bu SLB sekarang. Oh jadi Bu sudah merasa berada di angka 8. Menurut saya itu luar biasa sekali Bu, di angka 8, karena memang yang saya lihat juga, kalau saya boleh menilai juga Bu sudah berada di angka 8 karena saya lihat Bu sudah membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, worksheetnya juga sudah berbeda dengan berdifferent gitu, berbeda antara siswa kelompok A, B dan C. Luar biasa. Nah, Bu Ois ini sebagai seorang guru ya pasti punya kekuatan Bu Ois ini apa sih Bu kekuatan Bu Ois? Untuk kekuatan saya pribadi ya Bu ya, tadi juga kita sudah bilang saya sudah membuat modul atau LKPD yang berbeda, ya pasti itu saya bedain ya Bu, terutama untuk anak yang inklusi nggak bisa kita samain sama anak yang reguler. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan semester, pasti soal-soalnya kita bedakan itu pertama. Terus kekuatan saya paling saya ini menggunakan IT, karena kita juga udah di globalisasi ini ya Bu ya, udah banyak lah memanfaatkan IT gitu. Apalagi anak-anak tuh belum lama juga saya suka styling, musik, baking gitu kan. Jadi dengan penguasaan IT saya itu bisa saya manfaatkan untuk menjadi kekuatan saya mengajar di kelas. Luar biasa ya, jadi tadi kekuatan Bu Ois ada LKPD yang sudah rajin ya dalam membuat LKPD yang berbeda, kemudian Bu Ois mahir dalam menggunakan IT, banyak menggunakan ice breaking. Memang ya kemarin saya lihat pada saat pembelajaran juga banyak sekali terselip ice breakingnya yang kadang-kadang saya juga kaget, lah ice breakingnya apalagi nih gitu. Itu justru bisa buat inspirasi juga untuk saya gitu. Nah, Bu Ois ini ada kendala nggak sih yang kemarin Bu Ois rasakan di dalam kelas? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya, terutama untuk anak-anak yang aktif ya, kelas itu masih sangat aktif sekali. Terus juga kendalanya fokus anak. Kenapa saya menggunakan kadang ice breaking gitu, atau kadang saya menggunakan satu atau lagu-lagu, karena anak ini apalagi terutama di kelas 2 dia sibuk sama dunia sendiri. Kadang menilai kehidupan pun kurang perhatian,
namanya anak fokus kan, apalagi kita ya kadang manusia itu fokusnya itu untuk survei hanya beberapa menit di awal, setelah itu pasti biar lagi fokusnya. Gimana cara kita kembali lagi? Ya, dengan cara kita ngadain kuis, games, ice breaking. Oke, jadi itu ya Bu kendalanya, banyak anak yang hiperaktif, kemudian fokus anaknya juga kurang. Terus terutama yang diskusi kan kadang suka di depan tuh kita suka kayak mengganggu lah, jadi anak juga nggak ke gurunya, tapi pasti dia fokusnya kadang ke anak yang ambil itu gitu. Ya paling itu sih, jadi ada gangguannya dari anak-anak yang emosi. Nah, terus menurut Bu Ois, kira-kira apa sih yang menyebabkan selain yang inklusi ya Bu, yang menyebabkan si anak ini ada yang hiperaktif, bahkan ada juga yang kurang aktif ya Bu, ada juga yang selain hiperaktif ada juga yang pasti yang diem gitu kan, pasti ada aja yang ngomong malu-malu gitu kan. Menurut Bu Ois, apa sih yang menyebabkan hal tersebut gitu Bu? Mungkin ini Bu, kita ketahui ya Bu bahwa manusia itu memiliki 9 MI, multiple intelligence. Setiap siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Benar kata Bu Vita, ada anak yang suka gerak-gerak, kinestetik, ada anak yang memang suka logika matematik. Jadi ketika belajar matematika ada yang bersemangat. Jadi nggak semua anak itu nggak suka matematika, tapi ada anak yang memang dia sukanya di matematika. Begitupun ketika saya lagi ngajarin seni, ada yang suka yang menggambar, bahasa Indonesia pun sama. Jadi memang kendalanya ada anak yang ketika lagi belajar matematika bermalas-malasan. Tapi gimana caranya kita sendiri untuk mengetahui gaya belajar anak? Oh, si anak ini sukanya yang kinestetik, sukanya bergerak. Berarti kita bikin gaya belajar matematika yang bisa bergerak. Contohnya, anak yang suka kinestetik kita suruh maju. Untuk penjelasan sama dia. Kan biasanya saya ada ini alatnya ya Bu ya, media perananya. Bisa dia tempel-tempelin ke pantun. Anak yang diem aja misalkan nggak suka gerak, malu ya. Bisa dia suruh membuat yang suka seni ya, membuat gambar. Biasanya saya pakai origami, membuat gambar segitiga, dia bisa bikin gitu. Anak yang sukanya bercerita, ya bercerita banyak ngomong ya biasanya ya, kecerdasan di bahasa itu bisa dia nanti mewakili kelompoknya untuk maju ke sana. Luar biasa. Jadi kita harus tahu juga Bu kayak minatnya seanak, kayak belajarnya ya kita sesuai kayak belajarnya. Luar biasa ya Bu, berarti jadi yang menyebabkan siswa tersebut ada yang aktif, ada yang hiperaktif, ada yang kurang aktif. Berarti menurut Bu Ois tadi tergantung dari tingkat intelijensinya, tergantung juga dari gaya belajarnya. Setiap anak gaya belajarnya berbeda. Oke. Bu Ois, rencana Bu Ois untuk kedepannya bagaimana nih Bu Ois? Rencana untuk terus meningkatkan terus pembelajaran. Saya sendiri ya Bu ya pasti akan insya Allah akan menggunakan media-media terus, terutama media konkret. Dan kebetulan saya di sini itu mendapat amanah untuk mengajar di kelas rendah ya Bu ya. Mengajar kelas rendah itu nggak bisa kita hanya dengan metode ceramah. Iya betul. Kadang kita misalkan bulat, anak bilang bola itu pak bulat di depannya. Kita harus nyiapin berbentuk lingkaran biar lebih jelas. Jadi memang media konkret ini sangat dibutuhkan untuk anak kelas rendah kalau menurut saya. Jadi mungkin nanti solusinya saya akan lebih rajin lagi membuat media konkret. Oke. Nah tadi itu ya Bu ya, untuk rencana kedepannya ingin membuat media-media yang konkret gitu Bu. Dalam hal tersebut apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi Bu, yang bisa membuat Bu Ois merasa dalam perbuatan media selain media konkret, misalnya Bu Ois ingin membuat metode yang lebih menyenangkan atau Bu Ois ingin punya metode lain, apakah hal tersebut ada hambatannya Bu? Kalau hambatan pasti ada yang kita, apalagi kita beragam 32 kayak tadi dari belajar anak ini beda-beda. Kadang saya mau fokus di satu nggak bisa. Mengapa? Karena yang tadi saya bilang Bu, kita menggunakan RP atau misalkan medianya
waktu lah istilahnya. Jadi itu ya Bu tadi dalam membuat media-media yang konkret hambatannya adalah pada waktu ya Bu ya, waktu dan tenaga Apalagi pikiran. kita guru itu kan bukan cuma ngajar ya Bu, kita bikin administrasi, belum tugas dari kepala sekolah Bu, ditambah PMM ya Bu kita sekarang. Jadi paling di masalah waktu dan mempersiapkan itu sih. Oke, jadi itu ya Bu hambatannya waktu dan juga tenaga juga ya Bu, kan itu butuh tenaga ekstra juga untuk membuat modul yang berdiferensiasi, karena kalau modul yang tinggal kita download sih banyak, cuma kan nggak mungkin Dan nggak sesuai juga kan Bu Iya, sama yang kita betul, mau makanya. nih. Nggak sesuai juga sama yang di lapangan kondisinya seperti apa. Makanya kadang juga saya suka lihat-lihat aja buat referensi, nanti saya edit sesuai dengan yang keinginan saya. Tapi Bu suka ini apa bertiga dengan guru kelas 2 yang lain Iya, berdiskusi gitu. suka bukan, kadang juga kan suka ada kegiatan keiman, kadang kita diskusi ini mau kegiatan apa nih kelas 2 gitu, kita buat apa, belum lama kan kita buat praktek, membuat celengan, tarian, kita ini aja marketing. Oke, bertiga itu ya Bu, kelas 2 A, B dan C. Berarti kompak ya Bu. Sekarang gitu. Oke. Emang guru-guru di perguruan swasta juga alhamdulillah pada mau bekerja sama gitu ya Bu, kita gitu. Empengan ya bahasa Jawanya. Nah, tadi ya Bu, kembali lagi ke hambatan tadi ada waktu dan tenaga. Nah, dalam hambatan ini tentunya Bu Ois pastilah saya yakin sudah punya solusi dari hambatan yang ada di depan mata itu, kan ada hambatan, pasti ada solusinya gitu. Saya yakin Bu Ois sudah punya solusi. Bisakah Bu Ois ceritakan kira-kira solusinya apa sih Bu? Solusinya yang paling kan tadi kan saya bilang ibu hambatan itu adanya di masalah waktu untuk yang berdiferensiasi. Solusinya saya ini kadang anak nih habis mengajar kan saya suka bergantian sama kelas 1 ya Bu, karena paralel itu bisa saya manfaatkan waktu untuk mengedit RPP yang berdiferensial. Terus untuk media saya memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar aja Bu, contohnya di kelas kalau bangun data bisa jam dinding itu bisa kita turunin dulu, kita kasih contoh kayak gitu. Kadang banyak Bu kayak misalkan buku atau papan, frame bingkai, kita ngemas dulu aja kita buat media. Kan seenggaknya si anak bisa melihat bentuknya seperti itu. Kalau untuk mereka seperti itu. Dan kemarin juga kan di Bahasa Indonesia ada sampah organik, sampah non organik. Nah itu medianya bisa kita manfaatin di lingkungan sekitar juga Bu. Ya contoh anak ini bekas makan ciki, masuknya ke sampah organik atau non organik, tinggal buang di tempat sampah sesuai dengan yang ada di kelas, karena sudah siapin 2 tempat sampah. Jadi dengan lingkungan aja sih kita juga dengan lingkungan solusinya kan itu kalau untuk biar kita bisa membantu. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi solusinya tadi ada 2 ya Bu, waktu dan tenaga itu. Yang pertama saat karena Bu Is ngajar paralel ya, jadi ketika sedang mengisi kelas lain Bu Is bisa mengerjakan administrasi selain pada selesai jam anak belajar. Kemudian tadi Bu Is juga sudah berencana untuk medianya yang ada di sekitar saja, sampah organik dan anorganik yang di sebelah mana nih organik gitu ya. Sama solusi satu lagi untuk di gaya belajar, mungkin nanti saya akan mengelompokkan siswa-siswa yang ini senangnya kinestetik nih, kelompok ini, kelompok ini senangnya misalkan matematika, logistik gitu kan. Nanti bisa saya sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya di audio visual, bisa saya kelompokkan agar kenapa lebih memudahkan kita sendiri Bu untuk ini kelompok si audio visual. Berarti dari kelompok ini dikasih tantangannya atau pembelajarannya misalkan disuruh maju atau mendengarkan mendengarkan anak-anak bercerita ke depan. Yang kinestetik lebih kita sering suruh maju, kelompok ini kita sering nyanyi ke depan lah. Ya, tadi ada tambahan ya, solusinya itu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Luar biasa sekali Bu Ois ya, mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, tadi kan Bu Ois sudah punya banyak solusi tuh ya. Apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ois ini? Kalau di kurikulum merdeka itu ada yang namanya KKTP. Mungkin kita juga lihat kan ada tujuan, indikator, capaian ya. Kita melihat dari KKTP-nya. Sebelumnya memang terutama di matematika itu masih banyak anak yang kesulitan dan KKTP ini masih di bawah
sesuai dengan KTP, menurut saya itu udah termasuk berhasil ya Bu ya. Sudah bisa dikatakan berhasil ketika anak sudah mencapai target batas. Selain KKTP ada lagi nggak Bu ukuran keberhasilan dari pembelajaran atau rencana Bu Uis, ukuran keberhasilan? Oh, saya udah berhasil nih melaksanakan pembelajaran. Yang pertama kan tadi KKTP-nya meningkat. Selain itu ada lagi Selain selain itu kita lihat dari kita sendiri, kita bisa menganalisis. Sebelumnya kita mengadakan pembelajaran, terus kan kita analisis diagnosa dulu ya Bu ya. Kita analisis diagnosa dulu sebelum dan sesudahnya pun kita analisis lagi, oh anak ini ada perubahan atau lebih semangat lagi belajarnya. Seperti itu bisa dilihat dari kualitas anak-anak belajar itu. oh jadi tadi yang berarti soal Ada kualitas, ada kualitas. iya gitu. Jadi tadi prinsipnya ada dua ya Bu, KKTP-nya apakah meningkat, dan yang kedua yaitu Bu Uis melihat dari analisis siswa bagaimana motivasinya nih meningkat atau tidak gitu kan. Karena memang siswa itu kalau motivasi belajar meningkat, KKTP-nya juga kemungkinan bisa meningkat gitu. Kayak luar biasa. Ukur dengan kuantitatif dan kualitatif. Oke, jadi yang kuantitatif itu KKTP Kualitatif kita lihat dari perkembangan anak. dari analisis siswanya itu tadi. Oh ya, KKTP aja. Nah, komitmen Bu Uis ini apa sih terhadap rencana-rencana tadi yang udah Bu Uis buat? Komitmennya apa? Komitmen saya, semoga saya bisa terus ini Bu, bisa terus mempertahankan konsisten dan kontinu terus menerus untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berprestasi gitu. Bisa terus diingatkan lah, jangan hanya pada saat supervisi saja gitu ya Bu ya. Tapi manusia kadang juga ada kembali lagi lah rasa capeknya gitu. Tapi saya sih berharap semoga untuk kedepannya dari diri saya pribadi ya, apalagi itu tugas tanggung jawab. Semoga bisa terus konsisten dan kontinu, karena yang merasakan itu bukan hanya siswanya, tapi kita sendiri pun bisa merasakan manfaatnya. Ketika kita ngajar udah enak, udah sesuai dengan tujuan kita, target kita, pasti ada rasa kesenangan dan kepuasan sendiri. Itu ya Bu tadi komitmen Bu Uis, berarti Bu Uis ingin konsisten dan bukan hanya pada saat diobservasi saja oleh kepala sekolah gitu. Karena memang ya Bu, rata-rata seperti itu kalau mau diobservasi sama kepset tuh kayak doang gitu kan. Oke. Bu Uis, menurut Bu Uis nih, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini? Pihak yang terlibat tentunya pasti kepala sekolah ya, karena kita membuat rencana itu disetujuinya oleh kepala sekolah. Lalu ada orang tua yang support banget untuk pendidikan anak. Contohnya ketika kita mau praktek membuat logo data, anak pasti membawa bahan alat dan bahan itu, orang tua yang support gitu. Kalau tanpa adanya dukungan orang tua, mungkin anak-anak juga tidak bersemangat, ya udah nggak usah misalnya gitu. Tapi dengan orang tua yang mementingkan pendidikan anak, jadi menurut saya itu orang tua sangat berperan. Terus guru-guru ngasih jawab gitu kan, ibu gitu kan, dengan adanya kegiatan ini juga bisa membuat semangat untuk saya sendiri. Adanya rekan sejawat, partner di sekolah ini, kita bisa sharing gitu. Dan terutama siswa dan yang membantu tenaga-tenaga pendidikan di sini untuk membantu. Kalau nggak ada sumber-sumber prasarana media, kita nggak bisa gunain gitu ya, seperti proyektor, speaker. Terima kasih lah ada hati-hati ya yang membantu. Baik, tadi Bu Uis rencananya akan membuat siswa sesuai gaya belajar, kemudian membuat RKPD dan membuat RKPD yang berbeda dan seterusnya ya. Bu Uis, kapan rencana tersebut akan Bu Uis jalankan? Terus kita lanjutkan. Ya. Itu mungkin nanti kita ini kan udah kemarin selesai semester PTS. Nanti setelah PTS, nanti setelah kita selesai KJP juga, insya Allah akan saya lanjutkan rencana proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan Oke, Bu Uis nih ya, menurut Bu Uis kemarin saya sudah melihat ya Bu ya, modul pembelajaran Bu Uis sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Uis itu apa sih tujuan Bu Uis membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi itu? tujuannya karena saya
mau membedakan anak-anak sesuai dengan yang tadi saya bilang gaya belajar kan beda-beda. Makanya saya membuat PPP maupun modul yang berdiferensiasi, jadi berbeda-beda. Enggak hanya misalnya metode cerang kerja, tapi yang saya buat di situ dengan metode ada yang kolaboratif, ada yang jadi learning, ada yang alias learning, ada yang KDR. Di situ saya masukin semua metode yang berdiferensiasi. Oke. Nah, kemarin selain berdiferensiasi, saya juga melihat ada beberapa atau sedikit ya pembelajaran gue sudah menerapkan kompetensi sosial emosional, seperti misalnya refleksinya, refleksi anak-anak suruh di papan tulis itu suruh memegang emot, ada emoji ya. Jadi terus juga dikasih itu gimana Bu? Jadi memang tujuannya setelah terus belajar, kalau di kelas saya terapin ini Bu, bagaimana perasaan hari ini, jadi refleksi dia jadi saya mengetahui saya hari ini masih banyak anak-anak yang kurang semangat belajar karena perasaannya tidak menyenangkan hari. Jadi saya siapin 3 perasaan. Ada perasaan smile, itu menandakan bahwa anak senang belajar hari ini. Senang belajar juga ada materi atau acara penyampaian saya. Itu nanti dalam semua ya Bu. Terus juga ada emoji data itu biasa aja, anak menganggap kayak hari ini saya biasa aja. Ada juga emoji sedih itu mungkin dia kurang bersemangat atau dia misalkan ada masalah gitu kan, sehingga dia tidak bisa menikmati pembelajaran pada hari itu. Selain itu juga saya mau ini Bu, ada ke TOS untuk meningkatkan kekeluargaan. Beda-beda. Jadi nggak hanya saling. Kesannya kalau sama guru itu kayak ada gini. Jadi sebelum saling itu, nanti saya kasih pilihan Bu, ada bentuk hati. Love itu kita kalau perempuan saya berpelukan. Berpelukan, terus ada tanda tos gini, kayak peluncur gini, tapi tetap saling tos, terus baru saling. Terus sampai yang gini, terus gini untuk anak hati. Jadi untuk anak berekspresif, dia bisa menyalurkan. Kadang kan namanya apalagi anak kelas 2 masih butuh banget kasih sayang. Benar, sama gurunya itu udah kayak orang tua sendiri yang dikasih perhatian udah girang banget. Oke, jadi itu yang tujuannya yang ingin meningkatkan kompetensi, dan itu menurut saya luar biasa sekali. Boleh punya ide-ide cepat seperti itu ya Bu. Berarti Bu sudah ya menerapkan pembelajaran KSE di kelas Bu dengan sangat baik. Saat anak-anak presentasi juga, wah saya lihat perhatikan semua, teman-temannya semua gak ada yang bisik gitu, maksudnya melihat presentasi, melihat tangan, itu kan salah satu bentuk dari KSE juga, yaitu berempati ya, luar biasa sekali. Sama itu itu juga saya suka ngeliatin. Jadi ketika anak presentasi atau anak maju, itu yang nilai bukan hanya saya, tapi kelompok lain anak-anak pun dapat menilai temannya, menilai makan sejauh. Jadi misalnya kelompok 1 maju, ayo kita nilai sama-sama ya. Kelompok 1 menilai kelompoknya sedang maju, kelompok 2 misalnya lagi. Kelompok 1 menilai kelompoknya berapa, masih nilai, tapi harus catatan suportif. Jadi nggak ada yang kayak ini punya saya enggak, jadi sampai itu kelompok 3, kelompok 4 sama menilai kelompoknya semua. Begitupun Muter, jadi bagian harus benar-benar sportif lah, adil gitu dengan penilaian teman-temannya. Itu kan untuk ini kita memancing anak-anak biar bisa semangat. Nah menurut saya, itu luar biasa Bu. Itu salah satu bentuk KSE juga, menghargai teman, menilai teman, itu salah satu bentuk KSE, dan juga kebebasan dalam bersuara ya Bu. Dia kan ibaratnya bersuara untuk menilai temannya seperti itu. Nah kemudian kemarin saya lihat juga ya di kelas Bu itu seperti yang sudah Bu ulas sebelumnya ya, ada siswa inklusi ya Bu, yang namanya musuh itu memang luar biasa. Saat upacara juga dia suka orang diri ya. Saat upacara tuh dia udah orang diri aja di depan orang lagi ngibarin bendera gitu ya. Kita aja yang di luar kelas aja merasa kok si musuh begitu, tapi Bu di dalam kelas bisa dengan sabar dan telaten gitu mendidik si muslim itu. Nah, Bu berarti kan sudah mengembangkan pembelajaran yang siswa berkebutuhan khusus. Tujuan Bu yang hendak mencapai ini apa sih dalam
melakukan pembelajaran yang berbeda untuk si muslim ini apa? Muslim itu kan sudah masuk di organisasi, sudah menjadi murid kita. Walaupun muslim maaf memiliki kekurangan, tetapi dia berhak untuk mendapatkan haknya, itu memperoleh pendidikan dari kita. Lagi kita udah diamanyahin nih, oh ya saya udah amanah untuk mendidik si muslim ini. Nah, si muslim udah dari rumah diantar orang tuanya, kita dari usahanya dia. Kita harus memberikan pelayanan. Kita sebagai pelayan kita memberi pelayanan yang sama. Karena muslim pun masuk sini nggak ada kita beda-bedakan, semuanya mendapat hak yang sama. Mesti pakai seragam olahraga, mesti pakai seragam batik, sama kita. Terus muslim ikut kegiatan research kemarin, terus kegiatan upacara, senam bersama. Jadi walaupun sekarang kita pikir ya, upacara semestinya cuma dalam batasannya gitu, membangun di depan dari pas kita. Tapi biarin semestinya di lapangan, dia bisa merasakan, belajar. Jadi memang harus bisa mendapatkan hak yang sama. Jadi itu ya tujuan Uis supaya si muslim bisa mendapatkan hak yang sama dengan pembelajaran. Kemudian berarti Bu Uis sudah melaksanakan ukuran keberhasilannya, yaitu Bu Uis sudah menyelenggarakan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus tersebut. Oke. Bu Uis, menurut Bu Uis, kita kan sudah sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi nih. Apa namanya telah mulai dari observasi, sebelum kita ngajar, sebelum Bu Uis ngajar, kemudian telah observasi, dan sekarang kita ada di sesi percakapan pasca observasi. Nah, menurut Bu Uis, apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Selama percakapan kita, Bu ya, menurut saya kita udah nggak ada yang canggung ya Bu, karena kan memang nggak ada coaching pun kan kita suka nanya gimana lagi Bu kita kan nggak di sini ya Bu, karena saya juga baru kadang sharing. Ini gimana, apalagi di kelas kita juga ada ABK saya sekarang. Juga orang luar biasa. Suka nanya sama kita, kadang juga suka Bu ini yang itu kan materi. Dengan adanya coaching jadi menurut saya udah nggak terlalu canggung ya Bu, karena memang ini kan kegiatan kita sehari-hari, ibaratnya makanan kita lah sehari-hari di dunia pendidikan ini memang harus sharing sama lagi guru yang udah lebih senior, kita tidak belajar. Luar biasa. Nah, menurut Bu Uis nih dari proses pembelajaran kemarin yang sudah Bu Uis lakukan, pasti kita tuh dalam setiap hari itu ada saja satu atau dua hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan gitu. Dalam setiap hari saya yakin hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Menurut Bu Uis, hari kemarin yang sudah Bu Uis mengajar di kelas, kira-kira masih adakah yang harus Bu Uis perbaiki atau harus Bu Uis tingkatkan dari kemarin itu? Kita hidup pasti harus terus belajar ya Bu. Belajar terus, perbaiki terus. Menurut saya, ya saya pribadi masih harus banyak belajar lagi, masih terus ditingkatkan lagi, karena sejatinya manusia memang harus belajar ya sampai akhir hayat ya Bu. Jadi menurut saya ya harus terus ditingkatin, harus sering-sering bertanya sama yang sudah berusia senior, yang baru. Banyak saya dari kita juga saya ngeliat ya Bu, CGP kayaknya sibuk sekali ini, super nyiapin media gitu. Oke, nah terakhir ya Bu, tanggapan Bu Uis tentang kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan di 3 tahap ini ya, dari pra, observasi, dan pasca. Tanggapan Bu Uis apa sih tentang kegiatan ini menurut Bu Uis bagaimana? Menurut saya kegiatan ini sangat bagus ya Bu, yang saya bilang sangat bagus. Kegiatan supervisi ini sangat bermanfaat untuk diri saya maupun untuk anak-anak ya yang lain, terutama sekolah kita Bu. Kalau misalnya sekolah kita ada kayak gini terus mungkin guru-gurunya pun semua iya. Jadi menurut saya terus ditingkatkan, kalau bisa sih bukan hanya ini aja ya Bu ya, jadi ya sebulan sekali mungkin kita bisa supervisi. Kan supervisi nggak harus sama kepala sekolah, ya sama anak sejawat, sama guru yang senior, semuanya itu bisa lebih. Jadi memang sangat bermanfaat kalau misalkan belajar supervisi menurut saya. Jadi guru itu nanti bakal lebih santai Bu, tapi yang pikirannya udahlah nggak ada supervisi
kesannya kan lebih Oke. enak gitu. Iya. Nah, perasaan Bu Ais setelah kita udah selesai coaching nih, gimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya, senang saya mendapatkan banyak ilmu baru, dan mendapatkan manfaat untuk diri saya juga. Iya. Oke, Bu Ais pastinya ya, mungkin ya kemungkinan Bu Ais punya pengalaman baru nih pada saat kita udah selesai 3 tahap ini. Kira-kira ada nggak sih pengalaman barunya? Kira-kira ada nggak nih? Kira-kira sih bilang kemungkinan. Ada Kira-kira kayak contohnya anak-anak minta ini lagi, kan kemarin saya misalkan menggunakan emoji itu kan nggak tiap hari karena kita bergantian sama kelas 1. Karena waktu itu nggak sempat ya, dan ya. pulang cuma kuis pulang yang bisa jawab. Itu kadang aku main itu lagi ya bu ya, main apa yang kayak tos-tos emoji itu. atau yang pelukan, yang cewek gitu. Iya nanti ya gitu kan, kadang baru saya iniin. Nah jadi saya kurangin waktu apa sebelum pulang tuh biasanya berapa menit sebelum kita main kuis yang kita jawab baru gitu. Oke, luar biasa ya Bu Ais ya. Karena gimana pertanyaannya? Itu lagi bu pakai proyektor lagi ya nonton gitu. Oke, ya memang siswa kelas 2 memang seperti itu ya Bu. Nggak bisa dia disuruh nulis terus, suruh jawab pertanyaan terus, memang sulit gitu. Harus dirinya, dan saya lihat Bu Ais ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya juga sering lihat itu Bu Ais itu suka apa namanya membantu teman-teman yang bertiga dan bertiga itu, membantu teman-teman guru lain untuk bikin belajar, untuk bikin media aja. Kebetulan guru senior ya Bu ya, rekan sejawatnya suka dikejar-kejar nih. Wis tolongin ini tuh, nanti tanya saya bikin apaan Bu Ais? Biasa. Nah itu menurut saya luar biasa sekali Bu Ais. Apa namanya yang sudah Bu Ais lakukan. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung sarapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ais karena telah bersedia saya observasi, telah bersedia menjadi coach bagi saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih ya untuk Bu Ais, Bu Vita yang hari ini sudah melakukan pasca observasi luar biasa, keren ya, bisa mengeksplor ya dari tahapan ini potensi Bu Ais. Saya juga terima kasih sama Bu Vita sama Ibu Iya. Walida dengan adanya kegiatan ini untuk bisa memotivasi saya, siapa tahu nanti bisa sukses buat Ibu. Ya, ya. Bisa juga buat Bu Ais ya dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Ais ya. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.